Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan.
kali 5 satu kali, 2 kali, tidak ada lagi. 3, 5, 600, 500.000, tidak ada lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Bersama dengan Pak Tondokan Pekaung mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga yang mempersembahkan kerbau separuh kepada Tuhan dan kepada sumbangan kepada Pak Tondokan Tu Sesena. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh keluarga. Tuhan Yesus memberkati kepada semua keluarga. Pada mentok terus semangat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari mengundang Tuhan untuk hadir di pelataran duka cita ini. Datanglah Tuhan, tangisku Tuhan, kau dengar, oh Tuhan, datanglah. Yang memungkinkan berdiri, mari berdiri. Datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah. Tangisku Tuhan, kau dengar. Tangisku Tuhan, kau dengar. Tangisku Tuhan, kau dengar. Oh Tuhan, datanglah. Pengumpul keluarga dan sidang penghiburan kekasih Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita dalam ibadah pemakaman Bapak kekasih almarhum Abraham Arifin sampai Ali datangnya adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Mari kita membaca litani mengenai realitas hidup manusia dari Mazmur 39 ayat 5 sampai 7 dan ayat 13 sampai 14. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku. Dan apa batas umurku supaya aku mengetahui apa. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa, ya setiap manusia mengarahnya. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya menentukan yang sia-sia. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan, ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap, Dengarkanlah doaku, ya Tuhan. dan berilah telinga kepada duniaku, minta tolong. Janganlah diam diri melihat air mataku. Sebab aku menumpang padamu.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Nanti telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tak kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Nanti telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih untuk kidung penghiburannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Engkau mengetahui bahwa sungguh kami bersama dengan seluruh keluarga almarhum Opa Ernest. Namun kami mau mengaku, kami mau berpengharapan dan memuliakan Engkau. Sebab walaupun kami berduka, tapi kami boleh melihat bagaimana tangan Tuhan menuntun, menyertai, dan menguatkan, menghiburkan kami semua, terlebih menuntun keluarga, sehingga dimampukan untuk boleh mengangkat dan melalui seluruh rangkaian penyelesaian peristiwa duka cita. Di dalam ibadah saat ini kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan untuk mendapatkan penghiburan dan kekuatan daripada-Mu. Terima kasihlah Bapa kami di dalam kerajaan surga. Seluruh kehidupan kami, seluruh duka cita keluarga, bahkan perenungan kami saat ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kesalahan dosa kami ya Bapa, dan berfirmanlah, sebab kami telah siap sedia mendengarkan berita kebenaran-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Kita akan merenungkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 5 ayat 1-5. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini.
Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan, yang percaya berkata amin. Pengumpul keluarga dan sidang penghiburan kekasih Tuhan, kita saat ini berada di dalam duka cita oleh karena peristiwa kematian orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita, almarhum Opa Ernest. Dan sebagai orang yang percaya, kita meyakini bahwa sumber penghiburan yang sejati itu hanya di dalam Tuhan. Seperti Paulus yang senantiasa berdoa agar semua umat Tuhan dimampukan untuk menerima kuasa Roh Kudus, untuk mengenal dan memahami kasih Tuhan, dan bisa dimampukan hidup di dalam kasih Tuhan yang memampukan kita sungguh boleh saling mengasihi di dalam kasih persaudaraan, bahkan boleh mengalami kasih Tuhan yang melimpah yang memampukan kita boleh bermegah di tengah duka cita, di tengah kesengsaraan oleh karena pengharapan yang teguh kepada Kristus Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa penting untuk kita berdoa untuk boleh memahami kasih Allah di dalam hidup kita? Kalau kita baca ayat 6-8, pembaca ayat-ayat setelah pembacaan kita dikatakan situ begini. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Kemudian ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Penting untuk kita berdoa agar supaya kuasa Roh Kudus memampukan kita mengerti dan memahami akan kasih karunia Allah, agar supaya apa? Agar supaya kita dapat mengerti bahwa kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus adalah jaminan keselamatan kita. Bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa sayang, dan karena itu hanya oleh kasih karunia Allah saja kita mengalami kehidupan dan keselamatan. Itu bukan karena pahala kita, bukan karena upah kita, dan bukan karena kebaikan kita, tetapi karena jaminan kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Karena Dia sudah mati bagi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Jadi bukan karena kita baik, bukan karena kita melakukan kebaikan, hidup mengasihi Tuhan, bukan. Karena firman Tuhan tadi mengatakan bahkan ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah mati atas kayu salib untuk memberikan keselamatan bagi kita. Jaminan keselamatan kita, kehidupan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kemampuan kita mengasihi, bukan, tetapi karena kasih Tuhan kepada kita yang sudah mati di atas kayu salib bahkan ketika kita masih berdosa. Kalau kita baca Lukas 23, di situ ada peristiwa di mana ketika Yesus disalib, sebelumnya ada dua orang penjahat yang juga disalib. Namun yang satu justru mencela Yesus, tapi yang satu justru percaya kepada Yesus dan meminta agar supaya Yesus berkenan untuk mengingatnya. Dan karena kepercayaannya kepada Yesus, Yesus katakan bahwa pada saat ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kalau mau dipikir-pikir, penjahat ini mungkin puluhan tahun melakukan kejahatan, tetapi luar biasanya hanya karena sesaat ketemu dengan Yesus dan percaya kepada Yesus, dia mengalami keselamatan. Dan kalau seandainya itu dihitung-hitung, kalau seandainya
keselamatan kita disebabkan oleh karena kebaikan kita, maka kalau dihitung-hitung kebaikan bagaimana yang bisa di dalam sesaat saja itu bisa menghapuskan puluhan tahun kejahatan yang dilakukan? Pasti tidak ada. Namun hanya karena kasih karunia Tuhan semata yang membuat dia diterima di Firdaus, mengalami keselamatan dalam Tuhan. Semua karena kasih karunia Allah di dalam iman percaya kepada Kristus. Dan ini merupakan kepastian jaminan keselamatan bagi orang yang percaya. Dan karena itu Bapak Ibu, di dalam kepastian, keyakinan akan kepastian jaminan keselamatan ini, kita juga boleh diyakinkan bahwa hidup kita, bahkan semua orang yang percaya kepada Kristus, bahkan semua orang yang telah mendahului kita, yang sungguh hidup percaya kepada Kristus Yesus, telah mengalami jaminan keselamatan di dalam Kristus. Dan ini menjadi kekuatan penghiburan bagi kita untuk melepas dengan penuh keyakinan dan kerelaan setiap orang yang kita kasihi, termasuk orang tua kekasih kita saat ini, untuk dimakamkan, untuk kembali ke dalam damai sejahtera Tuhan. Karena kita tahu, kita yakin ada kepastian jaminan keselamatan di dalam Kristus bagi setiap mereka yang sungguh hidup percaya dan mempercayakan hidup kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan karena itu Bapak Ibu, walaupun kita berduka, tapi kita tetap akan bermegah di dalam kesengsaraan kita, dalam duka cita kita. Kita akan tetap bersuka cita di dalam Tuhan, bahkan dengan teguh, dengan ikhlas melepas kepergian orang tua kekasih kita untuk dimakamkan, melepas ke dalam damai sejahtera Tuhan. Yang jika Tuhan berkenan akan juga dimakamkan bersama-sama dengan anak kekasih Daud sampai Ali yang telah dibawa dari Sopeng dan akan dipindahkan untuk dimakamkan bersama-sama dengan ayah kekasih, dengan bapak kekasih almarhum Abraham Arifin sampai Ali. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita, sehingga kita dimampukan dengan kuat kuasa yang kudus untuk boleh belajar mengenal kasih Tuhan bahkan dalam duka cita sekalipun. Bahwa Tuhan punya rencana untuk setiap kita bahkan di dalam duka cita, supaya kita pada akhirnya bisa melihat Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang baik, yang sungguh mengasihi dan merancangkan segala damai sejahtera dalam hidup kita. Sebab ketika kita mendapatkan hikmat oleh kuasa Roh Kudus itu, yang boleh mengajarkan kita akan kemenangan di dalam Kristus Yesus, maka pada dasarnya kita sungguh mendapatkan hidup yang sejati. Siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup yang akan memampukan kita untuk mengenal kasih Tuhan di dalam Kristus yang menyelamatkan dan menghidupkan. Dan di dalam keyakinan iman ini, bersama-sama kita akan bersatu hati melepaskan kepergian dan memakamkan jenazah orang tua kekasih kita almarhum Abraham Arifin sampai Ali bersama dengan anak kekasih Daud sampai Ali. Terpujilah Kristus. Amin. Dipersilakan kita masuk hiburan dari Clara.
Tiba saatnya kita menyatakan kebersamaan melalui penuh kasih. Pundi dijalankan, kita mengiringi di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia. Mari berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, dipuji dan dimuliakanlah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Wah, di tengah duka cita ini Tuhan boleh menghiburkan dan menguatkan kami berserta dengan rumpun keluarga. Wah, Tuhan mempunyai maksud yang terbaik untuk setiap duka cita, bahkan untuk saat ini. Bahwa walaupun saat ini orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami telah pergi meninggalkan kami, tapi Tuhan tetap akan ada memberkati kami, bahkan lebih lagi memberkati kami, menguatkan kami, menguatkan seluruh rumpun keluarga, supaya mereka boleh sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan di dalam segala gumul juang hidup yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Terima kasih ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga. Kehidupan kami, rangkaian penyelesaian peristiwa duka cita ini di dalam memakamkan jenazah almarhum Abraham Abi bin Sampai Ali dan almarhum Daud Sampai Ali, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Nya dari awal sampai akhirnya. Jadilah di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang telah mengajak kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang memungkinkan berdiri, mari kita berdiri. Ada kota yang indah cerah, indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Ada kota yang indah cerah, nampaknya bagi mata iman, rumah Bapa di surga bahkan bagi orang yang sudah
ngumpul keluarga dan sidang pemakaman kekasih Tuhan, pergilah di dalam damai sejahtera Tuhan. Hiduplah dengan senantiasa meyakini akan kasih karunia Tuhan yang telah dicurahkan oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupanmu. Dan biarlah keyakinan iman ini, keyakinan akan kasih karunia Tuhan yang menghidupkan dan menyelamatkan itu,